Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Citur Ajija, NPM 2021020249, Prodi Hukum Tata Negara, kelas E, Fakultas Syariah, dosen pengampu Bapak Dr. Edi Susilo, MHI. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu membuat video untuk mempresentasikan tentang karakter kepemimpinan dan larangan meminta-minta jabatan. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan ayat Al-Quran tentang karakter kepemimpinan dan larangan meminta-minta jabatan, yaitu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khaira man ista'zartal qawiyyul amin. Yang artinya, sesungguhnya manusia terbaik yang ada ditunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha bi'imma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian dijelaskan pula dalam Asbabun Nuzul, ini diturunkan pada waktu penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Saat itu Nabi Muhammad SAW memanggil Utsman bin Talhah dan meminta kunci Ka'bah. Ketika akan diberikan, tiba-tiba Abbas, paman Nabi SAW, meminta agar dia yang memegang kunci tersebut. Utsman enggan. Nabi tetap memintanya, lalu membuka pintu Ka'bah dan masuk ke dalamnya. Lalu keluar lagi untuk wakaf berkeliling Ka'bah. Setelah itu datanglah Jibril membawa wahyu ayat 58 tersebut yang isinya memerintahkan agar kunci itu dikembalikan kepada penjaganya. Maka Nabi Muhammad SAW pun memanggil kembali Utsman dan mengembalikan kunci Ka'bah kepadanya. Materi yang kedua yaitu tentang hadis larangan meminta-minta jabatan. Dari hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna alal imarati wa satakunu nadamatai yaumal qiyamah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian ingin sekali memperoleh jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Hadis yang kedua yaitu tentang janganlah kamu meminta jabatan, karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu karena engkau memintanya, engkau akan diberikan jabatan itu tanpa pertolongan dari Allah. Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan jabatan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian materi selanjutnya tentang kandungan hukum dalam ayat dan hadis. Yang pertama, mengangkat pemimpin seharusnya dengan memperhatikan siapa yang paling layak memimpin dan yang paling diterima. Yang kedua, kepemimpinan yang ideal itu harus memiliki dua sifat dasar, yaitu kuat atau mampu dan amanah kejujuran. Poin yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW adalah contoh pemimpin yang paling baik dan beliau memiliki 4 sifat kepemimpinan, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Poin yang keempat, Al-Mawardi rahimullah dalam kitab Al-Ahkam
As-Sultaniyah menyebutkan syarat-syarat seorang pemimpin, diantaranya yang pertama, adil dengan ketentuan-ketentuannya, yang kedua, ilmu yang bisa mengantar kepada jihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum. Poin yang ketiga, sehat jasmani berupa pendengaran, penglihatan, dan lisan agar ia dapat langsung menangani tugas kepemimpinan. Yang keempat, normal atau tidak cacat, yang tidak menghalanginya untuk bergerak. Yang kelima, bijak, bisa digunakan untuk mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara. Yang keenam, keberanian, yang bisa digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh. Yang poin yang kelima selanjutnya yaitu pemimpin yang paling baik ialah pemimpin yang ikut berbagi bersama rakyatnya. Rakyat mendapat bagian keadilan yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Kemudian berikutnya meminta-minta jabatan atau mengemis jabatan tidak boleh. Namun seseorang yang memenuhi syarat kemampuan boleh mempromosikan diri atau berkampanye sebagai seseorang yang layak dan mengusulkan agar dipilih sebagai pemimpin. Poin yang ketujuh, seseorang yang lemah dan tidak amanah dilarang mengusungkan dirinya sendiri sebagai pemimpin, apalagi jika dia meminta-minta jabatan. Poin yang terakhir yang kedelapan yaitu seseorang yang meminta-minta atau mengemis jabatan akan merasa menyesal pada hari kiamat nanti. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kasus karakter kepemimpinan dan larangan meminta-minta jabatan. Posisi kepemimpinan di dalam politik Islam diberikan hanya pada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu dan kepemimpinan juga tidak diperoleh dengan jalan meminta. Artinya, posisi pemimpin di dalam Islam bukanlah diminta, melainkan ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan kasus atau berita yang menimpa Bapak Erick Thohir pada tahun 2021. Beliau diberitakan meminta jabatan usai menjadi tim sukses dari Bapak Joko Widodo. Hal ini termuat dalam artikel di Liputan 6. Erick Thohir bantah tuduhan minta jabatan usai menjadi tim sukses Jokowi. Dalam artikel ini dijelaskan, nama Erick Thohir mencuat ketika dipilih Presiden Joko Widodo mengemban posisi Menteri BUMN pasca menjadi tim sukses kampanye. Namun, Erick Thohir membantah meminta jabatan tersebut meski telah mengantar kemenangan bagi Bapak Joko Widodo. Malah beliau sebetulnya memilih lembaga independen untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Demi Allah, saya tidak meminta jadi menteri. Saya masih ingat sekali saya bersama dengan Mas Wisnu Tama, karena kita cukup dekat, karena kita jadi tim inti waktu itu, dan terus terang, kita ini kan orang swasta, tentu kita mempunyai mimpi-mimpi. Kalau Mas Wisnu Tama itu kan selalu mikirnya digital konten dan lain-lain, sedangkan saya di media dan sport, tetapi juga sebagai pengusaha. Kata beliau dalam dialog bersama Akbar Faisal Senin 22 November 2021 malam hari. Namun seiring waktu bersama Jokowi, Erick Thohir mengaku tumbuh kecintaan kepada sosok Jokowi sebagai seorang pemimpin. Ketika kita berbicara waktu itu, kita bilang kita siap bantu Bapak untuk KEIN, Komite Ekonomi Industri Nasional. Karena kita berpikir di sana itu tetap independensi. Kita bisa berikan advice dan lain-lain, kata dia. Beliau menuturkan, di KEIN dengan mencontoh konsep yang dilakukan West Wing di Amerika Serikat yang secara independensi bisa melihat roadmap ekonomi Indonesia ke depannya. Kemudian juga mengontrol jalannya ekonomi Indonesia sesuai dengan arah visi misi Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Erick Thohir juga mengaku terbebani dan kaget ketika Presiden Joko Widodo memanggilnya untuk menjabat sebagai Menteri BUMN. Ketika beliau memanggil termasuk Mas Wisnu Tama, kita terbebani dan kaget. Tapi beliau menekankan bahwa saya perlu orang pekerja profesional. Katanya mengutip perkataan Jokowi,
Pekerja profesional yang dimaksud, kata Bapak Erick Thohir, adalah yang mampu mentransformasikan BUMN seperti yang dicita-citakan oleh Presiden Jokowi. Menteri Erick mengaku itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Sampai hari ini pun, kalau dibilang saya sempurna melakukan sebagai pemimpin BUMN, ya tidak. Pasti saya ada kekurangan di sana-sini, katanya. Tapi itu yang saya tekankan, sebagai pemimpin, hal terburuk itu ketika tidak mengambil keputusan apa-apa. Yang terbaik mengambil keputusan dan benar terus. Tapi saya tidak yakin sempurna, karena sempurna itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambahnya. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk menempati posisi Menteri BUMN. Namun tak ada salahnya ketika dalam pengambilan keputusan ada yang kurang maksimal dan perlu dikoreksi. Materi selanjutnya yaitu menganalisis makalah terhadap kasus tentang Bapak Erick Thohir. Istilah jabatan yang dimaksud di sini adalah kedudukan yang diemban oleh seseorang yang tugasnya adalah sebagai pemegang kekuasaan, pemimpin masyarakat. Dalam catatan Ali Muhammad Al-Salabi, bahwa para pegawai atau jabatan di dalam negara Islam itu diberikan kuasa untuk melaksanakan berbagai perintah dalam syariat Islam. Jadi, jabatan itu tidak diminta, akan tetapi dikuasakan oleh orang lain. Ia juga menambahkan bahwa pemimpin atau khalifah sendiri dipilih melalui pemilihan dan dibaiat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Bapak Erick Thohir memiliki karakter dan prinsip kepemimpinan yang kuat. Oleh sebab itu, dengan munculnya berita bahwa beliau meminta jabatan kepada Bapak Joko Widodo karena telah menjadi tim suksesnya, beliau bantah dengan tegas. Bahkan, beliau sebetulnya merasa keberatan atas amanah yang telah diberikan Bapak Joko Widodo kepadanya sebagai Menteri BUMN. Tetapi beliau menerimanya dan berikhtiar jika beliau akan menerima amanah itu sesuai kemampuan dan profesionalitasnya dalam bekerja guna membantu visi misi yang telah diusung oleh Bapak Joko Widodo. Selain itu juga, kita bisa melihat kinerja dari Bapak Erick Thohir yang rendah hati dalam bekerja, yang mau memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin mengoreksi cara kerja beliau sebagai Menteri BUMN. Hal ini dilakukan guna menambah kinerja beliau supaya lebih baik lagi ke depannya. Dari artikel yang sudah saya jelaskan di atas, menurut saya, Bapak Erick Thohir adalah pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam mengemban amanah sebagai pemimpin Menteri BUMN. Dan kaitannya dengan judul yang saya kerjakan ini, bahwa Bapak Erick Thohir tidak melakukan atau tidak meminta-minta jabatan. Tetapi, Bapak Erick Thohir ditunjuk secara langsung oleh Bapak Joko Widodo karena suka dengan profesionalitas dalam bekerjanya. Mengemban jabatan adalah perkara yang berat, sehingga Islam melarang orang untuk meminta jabatan. Hal ini selaras dengan apa yang diketengahkan oleh Ibnu Hajar, bahwa orang yang meminta jabatan lalu diberikan kepadanya, maka dia tidak akan ditolong karena ambisinya itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meminta sesuatu yang berkenaan dengan jabatan adalah makruh atau tidak disukai. Ini diperkuat lagi dengan adanya praktik sahabat, yaitu Umar bin Khattab sangat memperhatikan pemilihan gubernur dan juga para pegawainya. Dalam kasus ini, Roghib Al-Sirjani menuturkan bahwa pada saat Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, Umar tidak mengangkat gubernur ataupun pegawai pemerintahan kecuali setelah menguji secara terbuka dan rahasia, setelah mengetahui dirinya dan memastikan kompetensi dan kelayakan untuk menduduki jabatan tersebut. Umar bin Khattab juga mensyaratkan kepada semua gubernur yang diangkat agar tidak menutup pintu untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakatnya. Umar bin Khattab juga tidak mengangkat pegawai pemerintahan dari seseorang yang memintanya. Dalam hal ini, Umar mengatakan, barang siapa meminta masalah ini, maka ia tidak diangkat untuknya. Tindakan Umar adalah usaha mengamalkan beberapa riwayat hadis tentang larangan meminta jabatan. Hal ini mempertegas kembali bahwa semua tingkatan jabatan di pemerintahan dilakukan atas dasar pemilihan.
Seseorang dilarang untuk mengajukan diri sendiri sebagai pemimpin dan dilarang meminta-minta jabatan. Ini telah cukup jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khaira manista'zartal qawiyyul amin. Yang artinya, sesungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang yang kuat dan amanah. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, janganlah kamu meminta jabatan, karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepadamu karena engkau memintanya, engkau akan diberikan jabatan itu tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika jabatan itu diberikan kepadamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan jabatan itu. Kesimpulan dari kasus dan materi yang telah saya jelaskan di atas, bahwasanya kedudukan kepemimpinan dipandang sebagai pihak yang memiliki kuasa untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan posisinya sebagai pewaris kenabian di dalam hal menegakkan ajaran agama. Oleh karena itu, Islam menganjurkan dalam kita memilih seseorang pemimpin, alangkah baiknya kita pilih sesuai dengan kinerja dan karakter kepemimpinannya. Serta jika kita akan mencalonkan diri sebagai pemimpin, maka kita haruslah berusaha dan mencalonkan diri dengan jalan yang baik dan benar tanpa meminta-minta jabatan. Karena Rasulullah SAW melarang dan menunjukkan respon bahwa meminta jabatan itu sesuatu yang tidak etis dan tidak baik. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.